atau badan hukum atau badan usaha ataupun pribadi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun perjanjian berwenang menjadi penjual. Next aja lah, ini cukup dibaca aja. Mungkin saya akan menjelaskan yang ke alur saja Pak, alur. Nah inilah alur lelang e-auction ya. Kebaca nggak ya kira-kira adik-adik? Kecil ya, diperbesar ya. Hah? Oh kebaca ya. Ya. Jadi lelang e-auction ini dimulai dari permohonan dari penjual. Ya. Penjual mengajukan permohonan secara online juga ya. Nanti di situ ada syarat-syaratnya, misalkan surat permohonan, kemudian daftar barang yang akan dilelang, kemudian nomor rekening yang akan disampaikan apabila nanti itu terjual lelang dan sebagainya ya. Nah kemudian setelah pemohon membuat akun dan mengajukan permohonan, nanti akan diterima oleh admin di KPKNL. Nah kemudian admin ini akan menugaskan para pejabat lelang ataupun verifikator untuk melakukan verifikasi secara digital. Nah itu dilakukan oleh pejabat lelang ataupun verifikator. Biasanya mencocokkan apakah sesuai nggak barangnya, apakah berwenang nggak orang ini ataupun perusahaan ini berwenang nggak melelang. Nah itu tugasnya dari pejabat lelang atau verifikator. Apabila ada kesalahan ataupun yang harus dikoreksi, maka nanti otomatis akan dikembalikan kepada si pemohon lelang secara digital. Nah ini yang di angka 4 ini, si penjual ataupun pemohon lelang itu melakukan koreksi ya. Nanti setelah selesai dia kirim kembali ke kami. Nah setelah dikirim nanti kami verifikasi ulang, dan apabila sudah cocok dan lengkap, maka nanti akan diusulkan oleh seorang admin siapa pejabat lelang yang akan melaksanakan lelang ini. Nah, kemudian di urutan ke-6 adalah kepala kantor akan menunjuk pelelangnya. Nah, kebetulan di KPKN Jakarta ada 3 orang pelelang. Saya, kemudian ada Ibu Ken, ada Pak Hidayat. Nanti salah satu dari kami akan ditunjuk misalkan. Kemudian si pemohon itu nanti mengirim berkas permohonan secara fisik maksimal 14 hari semenjak dokumennya dinyatakan sesuai dan lengkap. Nah ini di poin 7 ya. Nah kemudian setelah diterima di KPKNL, nanti akan diverifikasi ulang secara fisik oleh pejabat lelang. Apabila sesuai, maka akan dilanjutkan dengan penetapan. Namun apabila belum lengkap, nanti akan dimintakan surat kelengkapan dokumen. Nah, baik, selanjutnya. Nah, yang lengkap langsung kami tetapkan. Kemudian penjual atau pemohon lelang itu bisa mengetahui kapan barangnya tersebut akan dilelang. Dan di situ juga ada kapan jadwal yang seharusnya untuk diumumkan. Nah, ini pengumuman ini tanggung jawab penjual ya. Jadi penjual wajib mengumumkan baik itu melalui selebaran ataupun koran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan itu nanti akan ditayangkan di lelang.go.id. Nah, kemudian yang ke-12, tahap ke-12 itu adalah penjual akan menginput data pelaksanaan lelang. Di sini biasanya mengisikan kembali data-data. Kalau untuk lelang tanah biasanya ada SKPT,
ada surat pemberitahuan kepada pemilik jaminan ataupun kepada debitur gitu kan. Kemudian nanti akan dicek oleh pejabat lelang sesuai atau tidak sesuai. Ya. Nah, kalau sesuai, nanti akan keluar kepala risalah lelang. Nah, kemudian kepala risalah lelang ini kami upload. Para peserta nanti bisa melihat, membaca apa isi risalah lelang itu. Gitu kan. Nah, kemudian lelang dimulai. Nah, pada saat dimulai, nah itu tadi ada dua cara tadi, close bidding atau open bidding gitu ya. Nah, akhirnya kalau sudah ada angka yang lebih tinggi, maka ditunjuklah dia sebagai pemenang lelang. Itu proses lelang secara online. Kemudian ini saya akan mengajak teman-teman, pasti punya KTP ya. Coba sekarang buka di laptopnya lelang.co.id. Kalau yang tidak membawa laptop bisa pakai gadget. Silakan download Lelang Indonesia. Siapkan email. Kalau bisa jangan pakai Yahoo ya. Kalau Yahoo agak bermasalah biasanya. Pakai apa? Gmail aja. Siapkan KTP, NPWP. Ada yang punya NPWP? Ini wajib, kalau buat akun ini wajib pakai NPWP ya. Untuk saat ini atau ke depan ya. Jadi silakan. Bisa langsung ke internet bisa. Ya, buka lelang.co.id ya. Atau ada yang menjadi volunteer di sini, langsung kami daftarkan. Sudah? Ada ya Pak? Boleh, silakan. Lelang.co.id. Silakan Mas. Ini buka akun gratis ya, nggak usah ragu, silakan saja buka. Daftar ya. Klik, nanti tinggal klik daftar ya. Klik daftar. Carol. Oh, wifi-nya. Pakai di switch aja. Atau dari handphone bisa. Teman-teman ada yang sudah berhasil? Dari handphone? Jadi rekan-rekan bisa ikut lelang di mana saja ya. Di mana saja, kapan saja sesuai dengan jadwal yang ada di lelang.co.id. Nah, di sini Mas siapa namanya? Laode Muhammad. Sesuai KTP ya, Mas, namanya ya? Nah, sesuai KTP. Nah, silakan masukkan nama emailnya. Kemudian nomor handphone
yang aktif ya. Dan siapkan minimal 8 karakter yang mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka. Ya. Jadi nanti setiap input harus pakai password. Ya, langsung daftarkan akun saya. Oke, berhasil. Nah, nanti oke. Kemudian dibuka emailnya, Mas. Emailnya dibuka. Dilihat emailnya. Kalau nggak emailnya dari HP aja supaya nggak kelihatan semua. Nanti ke semua ada lah di situ. Bahaya nanti. Kelacak semua. Ada tagihannya, ada perbelanjaan ya. Baik, rekan-rekan silakan yang sudah daftar masuk ke emailnya masing-masing. Nanti ada email, biasanya masuknya ke spam ya. Kalau nggak di kotak masuk ke spam. Kalau sudah ketemu, nanti aktifkan akun saya. Kira-kira begitulah kata-katanya. Sudah menemukan? Sudah? Coba aktifkan, Mas. Langsung diaktifkan. Silakan klik aktifkan. Nanti ada bisa klik URL yang disampaikan pada email itu, ataupun bisa balik lagi ke Lelang Go ID dengan cara klik masuk. Nah, klik masuk. Masukkan alamat emailnya. Kemudian masukkan password yang tadi dibuat. Nah, berhasil ya. Nih Mas Laode sudah punya akun lelang. Ada yang berhasil? Ada yang tidak berhasil? Nah, oke, sekarang Mas Laode klik kantor tuh, ada kantor kan sebelah kiri. Nah, kantor klik KPKNL Yogyakarta. Kita ambil contoh bagaimana cara mengajukan penawaran atau memilih objek yang akan dilelang. Nah, lelang ini ada yang menggunakan uang jaminan, ada juga yang tidak menggunakan uang jaminan. Nah, khusus lelang UMKM itu tidak menggunakan uang jaminan. Baik, Mas Laode, klik lelang UMKM, Mas. Atau di ini lelang UMKM seluruh Indonesia ya. Kalau seluruh Indonesia seperti ini ada macam-macam nih. Ada tas, ada makanan, ada minuman, ada pakaian. Ini lelang UMKM ya. Karena kami memang sekarang sudah sedang digalakannya lelang UMKM. Jadi lelang Go ID ini bukan hanya untuk perbankan ataupun non perbankan, untuk para pelaku UMKM pun bisa menggunakan lelang ini. Bahkan adik-adik pun kalau yang punya barang lebih ataupun mau dilelang silahkan menggunakan. Nah, Mas, ini kan Mas Laude sudah punya akun. Sekarang Mas Laude pilih salah satu lah, sembarang aja, barang yang mana saja. Coba diklik. Mau tas boleh. Nah, ini tas dari mana nih? Magetan. Nah, sekarang Mas klik ikut lelang. Nah, lihat ke bawah. Klik ikut lelang. Nah, ini kan tanpa uang jaminan nih, jadi bebas ya.
Nggak siap. Coba sekarang bisa nggak menawar nih Mas Laude ini? Nah, ternyata gagal. Kenapa gagal? Karena Mas Laude belum mengaktifkan KTP, NPWP, dan rekening. Nah, sekarang Mas Laude masukkan KTP-nya Mas di foto, kemudian di upload KTP dan NPWP. Ya, di-off-kan aja kameranya. Ya, syaratnya memang harus itu. Harus mencantumkan KTP, NPWP, dan nomor rekening pribadi ya, sesuai dengan namanya. Rekening ini diwajibkan karena lelang pada umumnya itu menggunakan uang jaminan. Nah, uang jaminan ini fungsinya ada 3. Yang pertama adalah kalau misalkan dia ditunjuk sebagai pemenang lelang, maka uang jaminan tersebut akan diperhitungkan dengan penawarannya. Umpamanya, lelangnya harganya 100.000 umpamanya. Uang jaminan ada 20.000. Nah, dia menawar misalkan 150.000. Nah, nanti pada saat pelunasan uang yang 20.000 ini akan diperhitungkan. Jadi 150.000 dikurangi 20.000. Nah, disitulah kekurangannya yang harus dibayar. Dan pelunasan ini ada waktunya juga. Waktunya itu adalah 5 hari kerja. Ya. Bukan 5 hari kalender, 5 hari kerja. Jadi kalau ada tanggal merah tidak dihitung. Gitu. Nah, yang kedua, uang jaminan ini akan dikembalikan ke rekening yang didapatkan tadi. Kalau umpamanya peserta ini tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, ya. Dan yang ketiga adalah uang jaminan itu akan disetorkan ke kas negara apabila si pemenang ditunjuk sebagai pemenang, peserta ditunjuk sebagai pemenang, namun dia tidak melunasi pembayaran atau pembayarannya itu jatuh ke hari ke-6, hari ke-6. Nah, itu enggak sah. Maka uang jaminan itu akan hangus, disetorkan ke kas negara gitu. Sudah, Mas? Oh, jaringan kurang bagus. Ya, sambil kita tunggu saja ya. Atau sambil menunggu ada pertanyaan langsung tanyakan saja. Jadi lelang ini kalau dulu secara kehadiran ya. Nah, kalau kehadiran itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jati, itu ada kadang-kadang intimidasi. Nah, dengan cara ini orang bisa bebas mengajukan penawaran tanpa menghiraukan peserta yang lain. Jadi nggak usah takut, kalau nawar saja gitu. Itu keuntungannya. Kemudian juga tadi ada lelang secara lisan naik-naik ataupun lisan turun-turun. Nah, kalau di lelang e-auction itu hanya dilakukan pada open bidding saja. Jadi kalau close bidding itu bisa bebas saja menawar. Jadi kalau misalkan orang yang punya duit itu sebenarnya lebih suka open bidding close bidding. Karena apa? Kalau close bidding itu dia bisa nawar sebebas-bebasnya. Mau berapa kali lipat pun bisa. Tapi kalau open bidding, orang yang punya duit belum tentu bisa menang. Karena apa? Gambling. Artinya siapa yang bisa masuk pada saat detik-detik terakhir penawaran. Jadi umpama lelang dari jam 9 sampai jam 10. Nah, siapa yang bisa masuk di akhir ini? Itu memang agak susah gitu kan, untung-untungan ya. Berbeda dengan close bidding. Kalau close bidding orang yang punya modal tembak aja langsung gitu.
Tapi kalau open bidding itu bertahap kelipatan. Misalkan kelipatannya 10.000 umpamanya. Penawaran dari 100 misalkan. Nanti 110, klik naik lagi 120, klik naik lagi 130, klik terus selama 1 jam. Nah, siapa yang bisa masuk terakhir, itulah pemenangnya. Gitu. Jelas ya? Ya, kalau open bidding seperti itu. Cuma kalau open bidding kelemahannya adalah jaringan. Kalau teman-teman di jaringan yang bagus, itu masuknya cepat, gitu ya. Kalau misalkan di daerahnya itu ternyata sinyalnya susah, misalkan apa namanya, kalau di sini daerah mana yang susah ya? Kulon Progo ya atau mana ya? Katanya sih Gunung Kidul atau apa gitu ya, itu agak susah. Makanya kalau di kami lelang open bidding jarang dilaksanakan karena itu kasihan teman-teman yang di daerah terpencil yang tidak ada sinyal tidak bisa ikut lelang gitu kan. Makanya kami lebih sering menggunakan lelang closed bidding. Tapi ya kadang-kadang open bidding juga. Kalau ada yang mengajukan open bidding ya kami laksanakan. Gimana Mas Malode, sudah? Jaringan masih ya inilah terkendala jaringan ya kalau lelang e-auction ini kendalanya seperti ini. Di HP aja, di HP. Teman-teman yang lain ada yang berhasil? Atau di ruangan ini agak susah ya sinyalnya? Hah? Lagi ujian? Oh. Nah, jadi saya sampaikan lagi bahwa lelang ini ada yang menggunakan uang jaminan, ada yang tidak menggunakan uang jaminan. Uang jaminan ini pun ada batasannya. Minimal serendah-rendahnya adalah 20% dari harga limit. Adik-adik tahu nggak harga limit apa? Harga limit itu adalah harga batas awal, harga dasar lah, di mana objek itu akan dijual melalui lelang. Jadi tadi ada harganya kan, tadi tas ada berapa tadi harganya, lupa tadi saya. 750.000. Nah, adik-adik yang menawarnya mulai dari angka situ. 750, 751 dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau UMKM tadi memang tidak ada uang jaminan, jadi silahkan bebas melakukan penawaran, tapi yang masuk akal ya, yang logis ya, jangan sampai misalkan harga atas masa 10 juta ya, kecuali harganya merek lain gitu ya. Kemudian tadi uang jaminan minimal 20%, maksimalnya adalah 50%. Nah, ini untuk lelang tanah, lelang eksekusi itu wajib menggunakan uang jaminan. Ya. Ada yang berminat jadi pejabat lelang kelas 2? Ada? Oh, ya, boleh. Kemarin pun ada dari mana ya, saya lupa ya. Ada yang magang di tempat saya. Jadi nanti ada diklatnya juga. Nanti setelah diklat magang ya, magang ikut lelang di kami, bagaimana cara membuat akun, bagaimana cara melaksanakan lelang gitu ya. Nah, kalau PL kelas 2 ini hanya melaksanakan lelang sukarela saja, ya, tidak bisa melaksanakan lelang eksekusi. Ya. Nah, kalau kami di KPKNL itu semua jenis lelang bisa kami laksanakan. Nah, teman-teman PL kelas 2
itu biasanya lelangnya itu lelang ini apa namanya? Istilahnya lelang leasing ya. Pernah nggak ikut lelang leasing? Belum pernah ya. Nah itu di swasta ya. Kami kurang tahu dia pakai sistem aplikasi apa ya. Tapi setahu saya itu biasanya dengan kehadiran kalau lelang PLKAS 2. Dulu saya pun pernah mengalami, maksudnya melaksanakan lelang leasing gitu ya, lelang seperti itu. Ketika itu memang pejabat lelang di tempat kami tidak ada ataupun belum populer, belum masyarakat. Di situ saya diundang menjadi pejabat lelang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela. Jadi kalau di swasta itu objeknya langsung dilihat. Jadi masyarakat datang kehadiran ya, ini lelangnya kehadiran. Nanti motornya displaynya itu nanti naik motor, misalkan lelang motor. Naik motor nanti naik ke podium, dinyalakan dan sebagainya. Lalu para peserta menawar secara lisan. Misalkan pernah lihat nggak orang lagi lelang? Di film ya. Nah, kalau di film kan agak pelan ya, ataupun tapi pada saat praktek tuh bisa cepat. Itu ada namanya upslugger. Upslugger ini adalah juru teriak. Ya, jadi dia nanti menawarkan sepeda motor. Dia ditawarkan misalnya dari 1 juta rupiah, 1.100.000. Kalau yang setuju acungkan tangan misalnya gitu kan. 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000, 2 juta misalnya, 2.100.000, 2.300.000, 2.400.000. Ada yang langsung Pak 5 juta misalkan. Oke 5 juta, 5.100.000, 5.200.000, langsung terus sampai pesertanya tinggal 1 orang. Lalu nanti upslugger ketok palu, tok, lah itulah pemenangnya. Jadi dulu itu ada juru teriak gitu namanya. Ya, saya juga pernah melakukan juru teriak. Tapi kalau sekarang lelang e-auction nggak capek. Kita tinggal duduk manis saja, lihat, klik, udah ada pemenangnya gitu kan. Teman-teman pun nggak usah hadir gitu kan. Dan sambil kuliah pun bisa melakukan penawaran gitu kan. Ataupun teman-teman bapak-bapak biasa suka mancing, sambil mancing pun ikut bisa lelang gitu kan. Di laut nggak ada sinyal ya. Mancingnya jangan di laut. Bisa Mas? Oh, tinggal rekening bank, silakan. Jadi harus 3 syarat itu harus dipenuhi dulu, baru bisa menawar. Jadi kalau buat akun bebas, tidak perlu pakai KTP NPWP, tapi kalau akan mengajukan penawaran, itu harus di-upload semuanya, KTP, NPWP, rekening pribadi. Dan akun ini bisa digunakan juga sebagai organisasi, artinya sebagai badan. Misalkan Mas Laude, sekarang Mas Laude mungkin misalkan masuk menjadi pegawai bank umpamanya gitu ya. Nanti Mas Laude tinggal menambahkan nama organisasi, nanti tinggal isi datanya, bank apa, kemudian alamatnya, kemudian nomor rekening banknya juga nanti diisi, kemudian nanti gunakan, nanti ada klik gunakan akun ini. Nah, setelah gunakan otomatis namanya nanti berubah menjadi nama badan. Nah, setelah menjadi nama badan, nah dia bisa mengajukan permohonan lelang. Nah, misalkan mau lelang eksekusi umpamanya. Nanti akunnya akun Mas Laude, tapi sekarang sifatnya menjadi atas nama bank gitu. Nanti tinggal masukkan data-data yang diperlukan sesuai dengan jenis permohonan lelangnya. Kalau eksekusi hak tanggungan ya pertama harus ada perjanjian kredit, kemudian
sertifikat hak tanggungan, kemudian sertifikat objek lelangnya, daftar barangnya, foto barang, rincian hutang, kemudian juga laporan penilaian. Nah, ini laporan penilaian. Kalau untuk lelang eksekusi yang nilai limitnya minimal 5 miliar, 5 miliar ke atas lah, itu harus menggunakan appraisal. Artinya harus berdasarkan, limit itu harus berdasarkan dari appraisal. Appraisal ini adalah petugas independen ya. Kalau di kita namanya KJPP. Nah, dia yang melakukan penilaian. Nah, nanti si penjual dalam membuat limit itu berdasarkan angka yang telah ditetapkan oleh KJPP. Biasanya ada angka nilai likuidasi dan ada nilai pasar. Secara ketentuan, limit itu setinggi-tingginya adalah nilai pasar. Kenapa demikian? Kalau misalkan limit itu di atas harga pasar, tentunya para peserta lelang nggak akan ikut lelang. Saya mendingan ikut lelang beli di pasar aja gitu kan. Ngapain ikut lelang? Lelang kan memang ada biayanya, ada biaya lelang, pembeli dan penjual, ada PPh, ada BPHTB misalkan. Jadi lelang ini maksimal harga pasar. Serendah-rendahnya adalah nilai likuidasi. Dan untuk saat ini lelang ini yang mendominasi di lelang e-auction adalah lelang barang bergerak. Lelang barang bergerak ini adalah contohnya kendaraan. Kendaraan baik itu motor atau mobil, itu pesertanya banyak sekali. Mereka sangat antusias. Karena apa? Harga yang dilelang limitnya tuh jauh di bawah pasar. Umpamanya Pemda Bantul atau Pemda Yogyakarta akan melaksanakan aset milik Pemda. Nah, itu motor saja tuh harganya bisa, misalkan Honda Win ya, Honda Win tuh limitnya misalkan 1 juta. Itu bisa laku sampai 10 juta. Karena ya itu kan rare ya, sudah mulai jarang ya. Dan yang lebih tinggi lagi biasanya motor RE King ya. Kalau di kita nih RE King nih. RE King saya bisa melelang sampai 35 juta. Padahal limitnya kecil gitu. Ataupun kalau motor trail tuh Suzuki apa namanya? TS ya. Nah, itu juga menjadi favorit. Itu bisa mahal juga. Bisa di angka sudah. Oh gitu. Alasannya apa nih? Oh, boleh ditanyakan Mas, ditanyakan saja. Nah, ini saat ini KTP sedang diverifikasi oleh teman-teman di kantor. Coba saya pengen lihat penolakannya apa tuh. Biasanya alamatnya. Jadi penolakan ini biasanya disalah input saja, misalkan kebanyakan itu alamatnya menjadi alamat email gitu kan, ataupun apa ya, namanya berbeda dengan KTP, misalkan beda huruf dan sebagainya, biasanya ditolak.
Tapi walaupun ditolak, tetap usahakan lagi, diajukan kembali, dibetulkan, nanti kalau sudah sesuai, ya di ACC. Tadi milih KPK ini KPK Jogja atau mana? Jogja ya. Atau ada yang mengajukan pertanyaan, silahkan kita buka saja pertanyaannya, silahkan. Sambil menunggu ini ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dari daring ya. Halo, dengan siapa? Dengan Zuria Bapak. Oh, silakan Mbak Julia, apa yang ada yang akan disampaikan atau ditanyakan, silakan. Saya mau bertanya, yang jadi masalah itu biasanya lelang eksekusi. Ya. Ketika barang yang dilelang itu, barang debitur yang dilelang itu tidak mau diserahkan. Kemudian di situ tidak ada tanggung jawab, kan sudah lepas dari tanggung jawab kreditur. Akhirnya yang menjadi beban untuk melakukan upaya hukum itu kan akhirnya si pemenang lelang. Solusinya bagaimana Bapak? Oh ya, baik. Jadi begini, Bu, siapa tadi? Zuria Bapak. Bu Juria ya. Makasih pertanyaannya Bu Juria. Memang kalau lelang eksekusi ini rentan permasalahan seperti itu ya. Jadi gini, kepada peserta lelang ataupun calon peserta lelang, sebelum mengajukan penawaran itu sebaiknya lihat dulu objeknya ya. Lihat dulu objeknya, dicek kira-kira kosong atau dihuni. Kalau kami maupun tidak ada masalah kalau kami kan hanya penyelenggara saja, baik itu dihuni ataupun tidak dihuni, itu tetap bisa dilelang. Memang idealnya adalah rumah tersebut dalam keadaan kosong ya, artinya tidak ada penghuninya, bagusnya seperti itu, jadi pembeli tinggal masuk. Cuman ada kalanya memang hampir mungkin sebagian besar di Indonesia rata-rata itu masih dihuni oleh si pemiliknya ataupun si debiturnya. Itu baiknya sebelum lelang itu dilakukan pendekatan terlebih dahulu ya. Solusinya itu dilihat-lihat dulu, kemudian kira-kira ini si orang ini kooperatif atau tidak gitu kan. Kalau misalkan tidak kooperatif, ya memang bisa ditempuh dengan jalur hukum. Jadi kalau seperti ini Bu Juria, Ibu bisa mengajukan pengosongan melalui pengadilan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah sebelum pengosongan itu harus dibalik nama dulu ya. Jadi Bu Juria ikut lelang misalkan, lunasin, kemudian balik nama ke BPN, setelah balik nama baru bisa diajukan proses pengosongan. Nanti pengosongan dilakukan di pengadilan, nanti pengadilan akan membuat putusan pengosongan. Memang pengosongan ini ya makan waktu dan biaya biasanya.
Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, saya sarankan sebelum mengajukan lelang, dilihat-lihat terlebih dahulu. Kalau kira-kira misalkan nanti ini ribet dan sebagainya, ya mendingan nggak usah, gitu kan. Ataupun kalau misalkan nggak apa-apa lah ribet, tapi harganya murah, gitu kan. Nah nanti pasti ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pengosongan. Mungkin itu Bu Juria. Mungkin ada tambahan dari Pak Jati, silakan Pak. Oke Bu Julia, ini mungkin tidak ada kaitan dengan notaris sebenarnya ya. Tapi begini, ini fakta dan ini isu yang sangat mempengaruhi kenapa lelang eksekusi itu rata-rata tidak laku. Probabilitas laku lelang eksekusi itu di kami kurang dari 20%. Kalau kita 100 ada permohonan lelang eksekusi, nggak nyampe 20 yang laku. Salah satu isu yang paling mengemuka adalah, ya gimana saya mau beli lelang, wong masih ada penghuninya. Nah, di hukum positif yang berlaku sekarang kan memang tidak diwajibkan lelang yang akan dilaksanakan itu harus kosong. Meskipun kalau teman-teman baca, kalau lihat di Undang-Undang Hak Tanggungan itu sebenarnya ada perjanjian untuk bisa secara sukarela kreditur itu meminta pengosongan, kan seperti itu. Tetapi secara hukum positif tidak diwajibkan. Nah, bagaimana? Nah, beberapa hal yang dari pengalaman dan pengamatan saya, secara norma tidak dilarang untuk membeli objek yang masih ada penghuninya. Penjual juga tidak dilarang untuk mengajukan permohonan lelang eksekusi atas objek yang akan dijual. Biasanya yang ada penghuninya itu lelang hak tanggungan dari perbankan atau lembaga keuangan. Tetapi kalau lelang eksekusi sitaan kejaksaan, sitaan KPK, itu biasanya kosong. Nah, karena aturannya tidak harus kosong, maka kita laksanakan lelang. Bagaimana kalau ada gugatan? Tidak apa-apa, tetap kita laksanakan lelang. Sepanjang itu tidak ada terkait dengan perkara pidana, yang lain-lain yang terkait dengan sitaan Bareskrim dan lain-lainnya. Nah, saat laku tentunya akan ada proses. Kenapa ini memungkinkan? Dan siapa yang mengosongkan? Harus melalui pengadilan. Karena apa? Hukumnya masih kuhapnya harus melalui pihak pengadilan untuk pengosongannya. Penjual dan pembeli maupun KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengosongan. Dan ini kalau teman-teman bisa mengambil tema ini untuk tesis, kalau boleh ya, itu bagus. Usulnya apa? Coba lihat teman-teman, lihat, kalau saya nggak tahu ya di misalnya yang peradilan di Amerika itu kan Anglo-Saxon atau Anglo-Saxon itu. Kalau lihat ya, begitu hipoteknya macet langsung kosong kan? Kita lihat lelangnya justru di tempat normal. Ya karena apa? Karena sistem hukumnya udah bagus, penegakan hukum, dan saat itu person itu punya cacat, dia semua aksesnya kan terblokir, dia tidak akan mengambil resiko. Nah, mungkin isunya adalah ini isu-isu terbesar bagaimana lelang ini menjadi tidak menarik untuk eksekusi karena pembeli sebenarnya butuh rumah. Nah, sebenarnya di kami ada namanya akta dokumen. Akta dokumen itu adalah AIDA. Artinya pihak kreditur boleh membeli melalui lelang. Biasanya pihak krediturlah dengan gross akte nanti bisa mengajukan upaya pengosongan, sehingga saat dijual ke pemenang lelang melalui banknya seperti ini. Tapi tentunya dengan biaya-biaya tambahan. Sebagian Pak Irwin tadi memang akan menjadi repot. Nah, ini tantangan bagi kita semuanya, bahwa faktanya memang isu pengosongan itu menjadi isu yang memang sangat menghambat dari proses lelang. Daya laku lelangnya menjadi rendah, meskipun itu secara matematis marketabilitasnya tinggi. Jadi itu Bu Yulia ya, jadi tetap pengosongannya lewat pengadilan melalui fiat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak.
Baik, silakan ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Masih ada waktu ya? Boleh, silakan. Mas, ini yang depan dulu deh. Perkenalkan, saya Dimas Prianto. Ya. Jadi sebelumnya kemarin saya dengar ada arahan dari Ibu Mulyani untuk menjual barang-barang aset dengan sampai mengeluarkan keuangan negara. Nah, bagaimana penyelesaian atau penjualan? Ya, bagaimana penyelesaian atau penjualan untuk barang-barang yang telah sampai ke nilai likuidasi, begitu. Jika mungkin dihibahkan atau mungkin dikatakan dipindah alihkan, itu kualifikasinya gimana atau syarat-syaratnya seperti apa? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya udah luas-luas banget ya. Saya jadi gemetaran nih, pertanyaannya kritis banget ya. Oke, ini mungkin kalau arahan Bu Sri Mulyani adalah aset-aset yang dikuasai negara ya. Misalnya kita kemarin ada ex BLBI. Tahu ya BLBI? Kasus BLBI mungkin dulu kasusnya teman-teman masih SD ya. Bagaimana blanket garansi pemerintah itu membayarkan para debitur banker-banker nakal itu menalangi sehingga tidak kolab negara ini. Kayak kasusnya misalnya ada, kita pernah menyita miliknya Timor, miliknya Texmaco, itu kan terkait jaminan hutang BLBI. Aset negara bukan, aset negara karena dia dijaminkan untuk menanggung hutang kepada negara kan, seperti itu. Kemudian aset ex PPA, aset sitaan kejaksaan, koruptor. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Apakah semuanya dilelang? Secara prinsip harus dilelang. Bagaimana kalau tidak laku meskipun sudah nilai likuidasi? Ya, pertanyaan kan gitu kan? Nah, di kita ada namanya PP nomor 27 tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu terkait pengelolaan barang milik negara. Di situ sebenarnya ada klausul bahwa apa itu barang milik negara? Barang yang diperoleh dengan perolehan yang sah salah satunya. Nah, itu termasuk barang perolehan yang sah. Di situ ada mekanisme cara penyelesaiannya. Prioritas barang-barang yang tadi adalah tetap lelang. Karena negara ini butuh uang fresh. Untuk apa? Salah satunya untuk menggaji Pak Arfi ini. Masuk menggaji saya. Gitu. Nggak mungkin kalau APBN itu kurang, ya salah satunya ada PNBP, pendapatan harus banyak. Kalau pendapatan tetap kurang, ya utang. Nah, salah satunya bagaimana mendapatkan fresh ya dijual. Nah, dijual probabilitas lakunya bisa kecil. Nah, salah satu yang solusinya adalah bisa itu dihibahkan. Kalau itu untuk Pemda. Kita sering kalau dibaca-baca kemarin di aset berapa puluh hektar itu dihibahkan ke Pemda Bogor untuk lingkungan area pemerintah kabupaten. Kemudian ada yang istilahnya bukan hibah ya, kita sesama pemerintah itu istilahnya ditetapkan status penggunaannya. Misalnya kemarin Kementerian Hukum dan HAM di Bogor juga butuh untuk LP. Itu adalah aset yang kita sita, yang DJKN sita, Menteri Keuangan sita dari ex BLBI. Kemudian ada aset ex koruptor yang dulu di Madura, di Bali, jadikan rumah dinas sekarang. Kemudian kita sedang memproses rumah sitaan yang akan dijadikan rumah negara oleh kejaksaan. Itu juga salah satu prosedur penyelesaian aset itu. Tetapi tetap prosedurnya yang pertama adalah dilelang dulu untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Jadi ada itu. Bahkan untuk hal tertentu kadang kita untuk barang-barang bergerak kita hibahkan ke sekolah-sekolah juga ada. Jadi prosesnya barang itu menjadi barang milik negara diproses dalam ketentuan pengelolaan barang milik negara, baru mau dihibahkan, dijual dan lain-lain. Itu ya, Pak. Oke, silakan, Mas Erwin. Silakan, selanjutnya Mas yang maju ulang. Silakan, Mas. Pak, saya mau bertanya. Kalau jadi saya sempat berselancar di internet dan membaca beberapa komentar. Jadi misal ada kolektor mobil yang
ingin membeli kendaraan langka dari luar negeri. Kemudian dia menyelundupkan barang tersebut dari luar negeri dan sengaja untuk tertangkap. Jadi supaya kendaraan tersebut nantinya disita, kemudian dilelang dan jadi mempunyai surat resmi. Nah itu apakah bisa seperti itu dan bagaimana tanggapan Bapak? Makasih Pak. Ya itu modus. Ya. Tetapi mesti diingat bahwa itu namanya tegahan bea cukai ya. Kalau seperti itu nanti bea cukai menangkap, namanya tegahan bea cukai. Terus sengaja ditangkapkan kan seperti itu. Prosedur itu bisa saja artinya gini, barang itu akan dinamanya dijadikan barang milik negara, tegahan, sehingga inline dengan pertanyaan tadi, terus kita lelang diumumkan. Pertanyaannya, apakah dia boleh menjadi peserta? Sepanjang dia belum menjadi orang yang dilarang untuk menjadi peserta, misalnya tersangka atas kasus itu atau tidak, ya bisa. Tetapi belum tentu menang. Saya bilang tadi, kami pun ada honorer di kantor mau beli lelang inventaris sendiri nggak bisa menang. Apakah itu akan menang? Ya kalau dia nawar tinggi akan menang. Akhirnya kan jadi rugi juga, dia sudah memasukkan membeli di sana, membeli dengan harga pasar pula, dengan transaksi yang naik-naik. Termasuk yang sebenarnya mau dilelang di Semarang itu adalah yang saya sampaikan tadi, Mercy yang ada, dan kemungkinan ada 4 di Indonesia, itu sudah luar biasa. Penawarannya bisa 1 miliar lebih. Nah itu ada sinyal seperti itu. Jadi kalau kita bicara itu modus, apakah akan menguntungkan bagi yang menyelundup? Ya kalau menang. Kalaupun menang dia tetap mendapatkan harga yang tinggi juga. Saya pikir kalau saya sendiri rugi ya, tapi nggak tahu kalau namanya kolektor. Tapi kalau itu collectible item dan itu ada komunitasnya, pasti bersaing. Saya pastikan mesti bersaing. Tadi seperti Mas Kalkar tadi kan, itu terjadi persaingan sehingga terbentuknya 1000%. Itu karena persaingan. Jadi memang indikasi mungkin saja terjadi, tetapi dari sisi ekonomis kok saya melihat ya kalau menang dia sebagai orang biasa mendapatkan harga di harga pasar juga. Sebenarnya dia negara tidak dirugikan, dapat uang berapa miliar dari penyelundupan, sama saja kan seperti itu. Mas Irwan nambahin. Ya, betul apa yang tadi disampaikan Pak Jati. Ya saya juga sudah pengalaman lelang seperti itu. Ya namanya lelang memang terbuka. Artinya kalaupun orang mau melakukan seperti itu silakan saja, tapi nanti dia belinya dengan harga yang mahal juga gitu kan. Dan kan lelang bebas, kecuali kalau misalkan dia tersangka dia nggak boleh ikut lelang, ya gitu aja. Kemudian itu biasanya ya lelang tegahan bea cukai. Lelangnya kita lelang sama lelang online juga, lelang e-auction juga. Kebanyakan pakainya close bidding dan harganya pun jauh lebih tinggi daripada harga link. Biasanya gitu. Jadi ya sekarang mungkin mereka mikir 2 kali daripada seperti itu, ya pakai jalan yang normal saja gitu. Iya gitu. Nah, sebenarnya nanti kita lanjutkan dulu yang tadi ya Mas Laude, silakan Mas ditampakkan sudah berhasil menjadi akun. Nah, silakan mengajukan klik yang Yogyakarta aja Mas. Lihat barang di Yogyakarta saja. Klik kantornya. Klik kantor. Kemudian jangan diklik, maaf, di sort aja, di sort. Nah, baru klik Yogyakarta. Scroll ke bawah. Lelang kalau tanah harus boleh mau ikut tanah boleh, cuma harus setor uang jaminan. Ini kita lelang beneran ya, maksudnya Mas Laude silakan nawar barang. Di situ ada kalau nggak salah ada lelang UMKM juga Mas, silakan dilihat. Terus kalau nggak salah ada sepatu rajut ya kalau nggak salah deh. Terus ke bawah.
Nah, ada kolom pencarian, Mas, di sebelah kiri itu ada kolom pencarian. Kiri bawah. Nah, itu kita bisa mencari berdasarkan kabupatennya. Atas lagi, coba ke atas lagi. Ke atas lagi. Nah, itu kalau mau motor tuh boleh tuh. Tapi itu pakai jaminan. Nah, sekarang Mas ikut lelang. Nah, ini ada sepeda motor Suprapit ya. Harganya 5 juta, klik ikut lelang. Nah, kalau untuk lelang BMN ini ya, salah satu lelang BMN, ini menggunakan uang jaminan. Nah, Mas Laude silakan aktifkan KTP-nya, udah nampak. NPWP-nya silakan tayangkan juga. Nah, sudah ada. Kemudian nomor rekening ada berapa? 1, ya oke. Kemudian klik saya berhendak centang dulu Pak. Nah itu, baru klik ikut lelang. Nah berhasil, berarti ini Pak Mas Lawade sudah berhasil sebagai peserta